Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita dalam renungan pagi kita untuk hari ini 9 November tahun 2021. Puji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saudara, renungan kita dengan judul Yusuf, seorang Kristen yang terhormat. Yusuf, seorang Kristen yang terhormat. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita sekali lagi dengan judul Yusuf, seorang Kristen yang terhormat. Dan ayat inti kita Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sekali lagi, Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Yusuf menganggap dirinya yang dijual ke Mesir sebagai bencana terbesar yang bisa menimpanya. Tetapi dia melihat perlunya percaya pada Tuhan seperti yang belum pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayahnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir. Dan fakta itu tampak jelas oleh perilakunya yang riang di tengah kesedihannya. Ketika tabut perjanjian Allah membawa ketenangan dan kemakmuran kepada bangsa Israel, demikian pula pemuda yang mengasihi Allah ini, yang takut akan Allah, mendatangkan berkat bagi Mesir. Ini dimanifestasikan sedemikian rupa sehingga Potifar yang rumahnya ia layani mempercayakan semua berkatnya kepada budak yang dibeli. Agama Yusuf menjaga emosinya, tetapi tetap menjadi manis, dan simpatinya terhadap kemanusiaan tetap hangat dan kuat, tidak peduli semua cobaannya. Ada orang-orang yang jika mereka merasa tidak digunakan dengan benar, menjadi masam, tidak menarik, marah, dan tidak sopan dalam kata-kata dan tingkah laku mereka. Mereka tenggelam dalam kekecewaan, penuh kebencian, dan membenci orang lain. Tetapi Yusuf adalah seorang Kristen. Tidak lama setelah ia memasuki kehidupan di penjara, ia membawa semua kecemerlangan prinsip-prinsip Kristennya ke dalam praktek hidupnya. Dia mulai membuat dirinya berguna bagi orang lain. Dia memahami kesulitan semasa tahanan. Dia ceria karena dia adalah seorang Kristen yang terhormat. Tuhan sedang mempersiapkan dia di bawah disiplin ini untuk situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kegunaan. Dan dia bersedia untuk belajar. Dia dengan ramah mengikuti pelajaran yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia belajar untuk menanggung kuk di masa mudanya. Bagian yang diperankan Yusuf sehubungan dengan pemandangan penjara yang suram adalah yang akhirnya mengangkatnya kepada kemakmuran dan kehormatan. Tuhan merancang bahwa ia harus memperoleh pengalaman dengan pencobaan, kesukaran, dan kesulitan untuk mempersiapkannya mengisi posisi yang ditinggikan. Yusuf membawa agamanya kemanapun, dan ini adalah rahasia kesetiaan yang teguh. Saudara, luar biasa, Yusuf adalah contoh seorang Kristen yang terhormat, seorang Kristen yang memiliki tabiat yang murni di hadapan Tuhan. Kalau kita khusus bercerita terkait dengan histori, tentang sejarah, tentang cerita dari Yusuf, maka kita akan menemukan betapa
luar biasa detail-detail catatan-catatan itu terkait dengan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dan kadang saudara, kita terjebak dengan tawaran dunia. Sama seperti yang Yusuf hadapi. Tapi gantinya Yusuf jatuh sama seperti kita. Yusuf berada teguh dalam penderian, bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, ini mungkin saya tidak dapat jelaskan lebih banyak lagi, tapi saya mau ajak kita pada pagi hari ini bagaimana kita memiliki karakter kekristenan dalam diri kita, karakter Yesus sendiri itu, sehingga karakter kekristenan itu adalah karakter yang terhormat, karakter yang terhormat, tidak dapat dijual beli, tidak dapat diperjual belikan. Bayangkan saudara, tidak ada di dunia ini seorang tahanan diberikan kunci penjara. Kalau diberikan seperti itu saudara, maka mereka telah lari tinggalkan penjara. Hanya cerita Alkitab ini, Yusuf membuktikan seorang narapidana tetapi memegang kunci, bahkan dia melayani, bahkan dia lebih baik dari orang-orang yang penjaga penjara pada waktu itu. Luar biasa. Dan masih banyak lagi poin-poin penting dari cerita Yusuf, tetapi hari ini, pagi ini, mari kita mau merenungkan apakah kita telah menghidupkan kekristenan, tabiat yang terhormat dalam diri kita ditampilkan bagi dunia ini. Mari kita selalu menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita berdoa agar kita dimampukan untuk memiliki kehidupan kekristenan yang sejati dalam diri kita. Tuhan berkati kita dalam pekabaran kita pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami, bukan hanya hari ini, tapi seterusnya. Kami dapat membawa diri dalam karakter Yesus ada dalam diri kami, yang dapat kami pantulkan bagi orang lain di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Terima kasih yang telah memberikan komentar di kolom komentar. Sandra Adir, kemudian Yahya Wibowo, Martin Megar, Maya Rina Silain, kemudian ada dari channel YouTube Hosana, kemudian Sabarita Ginting, kemudian Desi Ratna, Ellen Maun, Tasya Ngtip, ya, Endang Trianti. Jadi maaf kalau saya salah membaca karena agak susah yang lain untuk membacanya. Kemudian Ibu Ivon, nah ini Ibu Ivon yang ada di Kema dan jemaat di sana, salam untuk mereka. Kemudian Esther, kemudian Roy Lodar Mase, ya, Lodar Mase, kemudian Nabisi Lapono, ya, itu yang telah memberikan komentar. Tuhan berkati saudara, dan sampai jumpa besok dalam renungan kita di hari yang baru, tetapi renungan yang di waktu yang sama. Tuhan berkati kita semua. Shalom.